pemirsa, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Kembali berjumpa dalam dialog khusus dan malam hari ini pemirsa, kita akan berbincang, berdiskusi karena sebagaimana kita ketahui pemerintah terus melakukan pembenahan di segala lini dalam hal pelayanan, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Kita tahu administrasi kependudukan menjadi salah satu hal paling utama yang dicari oleh warga. Bagaimana layanan diharapkan bisa cepat, singkat, dan tidak rumit dalam urusan birokrasinya. Tentu saja kita berbicara tentang KTP, kemudian kita berbicara tentang akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Dan dalam hal peningkatan layanan dari pemerintah tersebut terkait dengan administrasi kependudukan, pemerintah di sini memberikan ada pelayanan terintegrasi, pelayanan online, bahkan juga jemput bola terhadap penduduk yang memiliki kendala aksesibilitas. Dan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018. Kita akan bahas malam hari ini pemirsa, pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan dan permasalahannya. Dalam dialog khusus bersama dengan 3 narasumber, 2 narasumber sudah hadir bersama saya di studio JTV. Ada Bapak Muji Santoso, SHMSI. Beliau PLT Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan DP3AK Provinsi Jawa Timur. Pak Muji, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Kabar Terima baik. kasih telah hadir di studio JTV. Kemudian di samping beliau ada Bu Siti Mariam, SOS MM, PLT Kadis Penduk Capil Kota Pasuruan. Bu Siti, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah bersedia hadir. Dan nanti akan bergabung bersama dengan kami pemirsa, karena tentu saja kita berbicara tentang administrasi kependudukan. Kita nanti juga akan berbicara dari sisi pemerintah pusat. PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada Bapak Dr. Andes Ahmad Sudirman Tavipiono MMMA. Nanti akan bergabung di line Zoom. Saya langsung ke Pak Muji dulu. Pak Muji dari DP3AK menanggapi atau menindaklanjuti dari best practice pelaksanaan peraturan menteri ini seperti apa, khususnya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Di provinsi ini merupakan kepanjangan dari pusat terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan ke kabupaten kota. Kita bicara integrasi, yang mana Permendagri nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi ini cukup seru kalau kita bicarakan, karena kita bicara integrasi di sini kita harus berbicara dulu tatanan dari dinas tersebut, karena dinas ini kependudukan ini ada 3 sektor yang utama. 3 sektor, oke. Bidang pendaftaran penduduk, kemudian ada pencatatan sipil, kemudian ada bidang PIA, kemudian sebetulnya ada satu lagi, ada bidang inovasi. Inovasi, baik. Jadi kalau kita bicara integrasi, ini kita tidak bisa bicara satu persatu, karena pelayanan integrasi ini tujuannya cuma satu, pelayanan menyatukan persepsi pelayanan ini menjadi satu dan membuat masyarakat bisa menikmati pelayanan itu. Pelayanannya tadi ya akan lebih mudah, pengurusannya tidak terpisah-pisah, seperti itu. Jadi masyarakat lebih dimudahkan untuk pengurusan dokumennya. Nanti saya akan kembali lagi ke Pak Muji, termasuk juga ke Bu Siti, bagaimana aplikasi di lapangan khususnya di Kota Pasuruan. Tapi seperti sudah bergabung bersama dengan kami di line Zoom, saya sapa dulu Bapak Dr. Andes Ahmad Sudirman Tavipiono, MMMA, PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pak Tavip, selamat malam. Selamat malam, Mbak Agnes. Terima kasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Tavip. Ini kalau kita melihat dari Permen 19 tahun 2018, ini bagaimana untuk pengaplikasiannya yang ada di lapangan? Apakah memang benar-benar sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut, atau mungkin masih ada kendala di sana-sini? Ya, terima kasih, Mbak Agnes, pemirsa CTV yang saya hormati. Jadi memang Permen 19 tahun 2018 itu tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan itu berlaku efektif sebenarnya mulai tahun 2019 itu sudah dilaksanakan oleh seluruh dinas dukcapil kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi 514 kabupaten kota. Tentu dalam pelaksanaannya ada yang sudah sangat advance, dan tentu juga ada sebagian yang memang masih belum sempurna, itu sudah biasa. Namun
kita terus mendorong agar teman-teman di daerah, di kabupaten kota itu dapat sepenuhnya mengimplementasikan pelaksanaan dari Permendagri tersebut. Itu Mbak. Ya, kalau kita berbicara terintegrasi, tentunya ini berbicara tentang sistem, Pak Taufik. Artinya sistem dari Dukcapil sendiri ini juga sudah ready begitu ya, kalau kita berbicara integrasi dan juga online, Pak Taufik. Bagaimana? Betul. Jadi di Dukcapil itu memiliki sistem namanya SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang itu menghubungkan seluruh Indonesia, bahkan sekarang terhubung juga sudah dengan 130 perwakilan negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi sudah terhubung melalui jaringan Virtual Private Network atau VPN. Jadi sudah terhubung memang. Jadi tidak tergantung dengan internet, karena ini jaringan yang langsung kabel, kira-kira begitu Mbak. Oke, ini berarti kalau saya boleh confirm ulang, ini ada gerakan best practice, begitu Pak Taufik? Iya, betul. Jadi kan begini, kita itu, pemerintah itu kepengen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan semua pelayanan di Dukcapil itu kan gratis. Yeah. Oleh karena itu, kita membuat satu aturan yang sama dengan standar operasional prosedur yang sama di seluruh Indonesia, dan ini juga dilaksanakan sama di seluruh Indonesia. Ada target-target, misalnya mengerjakan mengurus ini maksimal sekian hari begitu kan. Jadi ada targetnya, misalnya kalau penduduk di bawah 500.000 di satu kabupaten, maka maksimal pelayanannya itu adalah 3 hari. Kemudian kalau 500 sampai 1.500.000, maka pelayanannya adalah 4 hari. Kalau di atas 1.500.000 hari, begitu kira-kira. Jadi sudah ada standar seperti itu, Mbak. Oke, saya coba langsung melihat bagaimana fakta atau mungkin yang terjadi di lapangan, Bu Siti. Bagaimana masyarakat kemudian menerima terkait dengan gerakan best practice atau mungkin juga layanan kependudukan ini? Terima kasih. Sama dengan baik di pusat maupun provinsi, apalagi kita di daerah ya. Tentunya bagaimana kita memberikan pelayanan yang sangat mudah. Betul. Dan cepat. Apalagi kami dengan penduduk di bawah 500 sudah ditargetkan bahwa kami harus melayani 1 hari selesai. Betul. Untuk itu seperti layanan kelahiran. Tentunya ini menggugah bagi daerah bagaimana membuat sebuah terobosan seperti di kelahiran di Kota Pasuruan itu kita ada inovasi Peter Pan, pelayanan terpadu pemenuhan hak sipil anak, di mana di sana ada 8 varian inovasi. 8 varian inovasi ini terintegrasikan. Layanan kelahiran kita integrasikan dengan layanan persalinan, baik itu di rumah sakit, puskesmas, bahkan klinik bersalin, bahkan kita jangkau sampai bidan praktek mandiri. Itu artinya begitu terjadi kelahiran, berarti pulang dari rumah sakit, orang tua atau keluarga sudah bisa membawa akte lahir dan perubahan kartu keluarga. Betul, jadi sudah mendapatkan langsung satu paket, tidak hanya akta kelahiran, namun juga KK dan juga KIA, kartu identitas anak. Iya, untuk yang kelahiran. Itu pun juga kita juga memfasilitasi. Apakah hanya dengan rumah sakit? Tentunya tidak. Kota Pasuruan juga sudah ada layanan adminduk yang ada di kelurahan. Jadi kalau penduduk malas ke kantor bisa diakses melalui kelurahan. Di sana kita ada petugas registrasi. Petugas registrasi yang akan siap membantu penduduk untuk memberikan layanan kependudukan. Itu dari sisi kelahiran. Lalu bagaimana dengan perkawinan? Baru saja kita juga mempermudah itu juga, bagaimana begitu penduduk menikah itu sudah dibantu dari KUA mengintegrasikan untuk merubah status perkawin. Jadi langsung penduduk memberikan KK KTP, kemudian kita rubah dari belum kawin menjadi kawin. Jadi mendapatkan KK dan KTP. Secara sekaligus ketika proses pernikahan itu sudah selesai, ya, begitu sudah selesai, kemudian dari KUA membantu untuk mengentri, begitu kita cetak, terkoneksi ke Dukcapil, kita cetak, kemudian kita juga menggandeng ojek online untuk diantarkan langsung ke penduduk. Dokumennya. Oke, baik. Ini menjadi sebuah inovasi untuk mempercepat segala proses agar layanan maksimal bisa diterima oleh masyarakat. Kita akan bahas lebih lanjut, pemirsa. Kita diskusikan pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, dialog khusus kembali saat lagi untuk Anda.
kembali bersama dengan kami pemirsa, masih membahas terkait dengan bagaimana pelayanan khususnya dalam hal Dukcapil ini memberikan layanan yang terus berbenah administrasi kependudukan. Saya kembali ke Pak Tafib. Pak Tafib, terkadang ada warga yang mungkin protes kenapa layanan saya KTP belum jadi dan segala macamnya. Apakah ini menjadi salah satu kendala dalam hal bagian-bagian yang ternyata masih miss untuk urusan integrasi ini, Pak Tafib? Ya, kalau saat ini kalau dulu waktu itu memang kita kalau KTP itu agak lama jadinya, bukan karena apa-apa waktu itu, bukan karena sistemnya, itu karena memang waktu itu ada kelangkaan belangko waktu itu. Namun sekarang setelah mulai tahun 2019 semester kedua sampai hari ini, saya kira kalau terkait dengan urusan KTP itu tidak ada yang susah, karena sekarang sistem memang sudah sangat bagus dan belangko kami tersedia sangat cukup, lebih dari cukup. Oleh karena itu kalau urusan KTP sekarang saya kira sudah nggak ada masalah. Kalau urusan terkait dengan pengurusan akte kelahiran, akte kematian, apakah artinya sudah tidak boleh ada alasan lagi bahwa warga, oh saya sudah seminggu lebih, saya 2 minggu lagi, bahkan berbulan-bulan tidak bisa melakukan pengurusan? Itu artinya sudah tidak ada alasan lagi berarti, Pak Tafib? Ya, jadi kalau toh misalnya ada seperti itu, 1-2 mungkin masih ada, itu maka sebenarnya kami menyediakan layanan call center. Kalau misalnya ada, ini juga saya sampaikan di forum ini, kalau ada misalnya kesulitan-kesulitan atau agak lama, tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan, nggak selesai-selesai misalnya, maka kita sediakan layanan call center. Beberapa call center saya kira dipasang di depannya kantor dinas Dukcapil, semua itu sudah dipasang, ada call centernya di sana, baik call center yang ada di setempat maupun juga call center yang ada di Jakarta. Nah, ini kalau kita bicara tentang pemberi layanan tentunya akan menjadi maksimal apabila ada penggunanya. Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, Pak Muji di sini pastinya merupakan fasilitator begitu kan antara pemerintah pusat, kabupaten kota, dan mungkin juga dengan warga. Bagaimana kemudian bisa memastikan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini benar-benar terlaksana dengan baik? Karena selama ini dikhawatirkan sosialisasi mungkin tidak maksimal. Mungkin hanya sejumlah warga yang tahu, tapi yang lainnya tidak tahu. Lagi-lagi masih merasa birokrasinya terlalu rumit, apalagi dengan administrasi kependudukan. Terima kasih, Mbak Agnes. Jadi sebetulnya yang langsung berbenturan ini ada di kabupaten kota. Betul. Di provinsi, kegiatan untuk sosialisasinya kita melalui dinas kabupaten kota dengan melakukan rakor-rakor, kemudian kita memberikan pengawasan, pengendalian, di mana di kabupaten kota sudah melaksanakan belum terkait dengan pelayanan integrasi tersebut. Jadi provinsi hanya bisa memantau, memastikan dan mendorong mereka untuk melakukan integrasi tersebut, layanan terintegrasi ini. Jadi sejauh ini 38 kabupaten kota sudah semuanya melakukan pelayanan terintegrasi. 38 sudah melakukan pelayanan terintegrasi. Ada ini tidak Pak, indikator capaiannya? Kalau dikatakan bahwa sebagai fasilitator ini untuk bisa mengetahui bahwa kabupaten kota benar-benar melaksanakannya? Ya. Jadi memang kita selalu mengevaluasi, memonitor sampai sejauh mana kabupaten kota ini sudah melakukan layanan terintegrasi tersebut. Karena layanan terintegrasi ini ada berbagai macam, karena bentuk paket layanan. Ada yang dikatakan 3-in-1, 4-in-1, kemudian 6-in-1 dan sebagainya. Jadi dari setiap kabupaten kota kita selalu memonitor apakah sudah dilaksanakan belum, seperti itu. Seandainya mereka belum melaksanakan, kita selalu mendorong mereka untuk melakukan integrasi tersebut. Ada tidak mungkin dari warga yang kemudian ujuk-ujuk begitu lapornya ke dari provinsi, istilahnya warga mengadu mungkin tidak mendapat fasilitas baik di kabupaten kota tapi langsung ke provinsi untuk mempertanyakan hal itu. Adakah pelaporan seperti itu? Sejauh ini provinsi belum pernah, karena kita tidak memasang pengaduan atau segala macamnya. Jadi kebanyakan mayoritas dari di kabupaten kota, karena ada kewajiban untuk memasang
call pengaduan dan pelayanan dan sebagainya seperti itu. Memang ada dampaknya kemarin dengan adanya COVID-19 ini, pelayanan terintegrasi ini banyak muncul inovasi-inovasi. Ya termasuk tadi dikatakan layanan online dan segala macamnya itu. Ini luar biasa. Di Jawa Timur itu sudah terlaksana. Salah satunya di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur juga memberikan terkait dengan layanan terintegrasi itu terkait dengan kita memberi bantuan ADM kemarin. ADM? Iya, Anjungan Dukcapil Mandiri. Kemarin tahun 2020 kita sudah memberikan 20 ADM ke 20 kabupaten kota. Nah, sekarang ini kita lagi mengajukan lagi 18 ADM ke Bu Gubernur. Nanti kita berikan ke kabupaten yang belum mendapatkan ADM tersebut. Supaya bisa dapat di 38 kabupaten kota itu tadi berarti ya? Karena ADM itu sebagai salah satu implementasi kaitannya integrasi layanan penduduk. Hal paling susah adalah terkait dengan kendala juga. Di Pasuruan bagaimana kendala yang selama ini dihadapi? Baik, untuk kendala yang dihadapi adalah ketidaksiapan atau kurangnya persyaratan. Jadi kurangnya persyaratan. Jadi seperti pada saat melahirkan penduduk itu tidak siap nama. Tentunya ini saat kita melaksanakan bahwa layanan itu sudah disiapkan di rumah sakit, tapi karena penduduk belum siap nama bayinya, tentu ini tidak bisa diurus akte kelahirannya. Kalau terkait dengan dokumen, adakah dokumen-dokumen yang kurang sebagai persyaratan yang harus dilengkapi? Sebenarnya sangat mudah sekali ya, seperti layanan kelahiran itu kan tinggal menyiapkan surat nikah yang sudah dilegalisir, fotokopi KTP orang tua, sudah nanti tinggal siapkan nama, kemudian akan dibantu dari rumah sakit ataupun puskesmas dan klinik bersalin itu untuk mengetrikannya ke sana. Jadi cukup mudah sebenarnya. Cuma kendalanya lagi kan kadang untuk memberikan nama itu adat ya, harus nunggu cuplak pusar atau sebagainya. Itu kan kalau nama, tapi kan mungkin ada beberapa juga kekurang tahuan warga, masyarakat terkait dengan dokumen yang harus saya lengkapin ini, mungkin saya belum tahu kalau ada inovasi ini. Apakah itu kemudian bisa kita katakan sosialisasinya ini masih kurang sehingga warga masih ada yang belum mengetahuinya? Alhamdulillah kita sudah bantu ya, karena layanan kita itu memang kita sudah membuka layanan di kelurahan. Sosialisasi kita sampaikan sampai ke RT. Sampai ke RT. Apalagi dengan layanan integrasi kita pun sudah ditarget dari pusat. Keberhasilan inovasi dengan layanan yang terintegrasi ini sangat luar biasa. Tahun 2014 kami untuk akte kelahiran itu hanya 44%. 44% 2014 ya? Iya. Kemudian ada layanan integrasi, kita buatkan terobosan mulai layanan jemput bola ke sekolah, mengintegrasikan dengan sekolah juga kita integrasikan. Selain dari persalinan kita juga integrasikan bareng, istilahnya kita bersama-sama bagi masyarakat membangun siap apapun termasuk dengan PKK. Kita memberikan bekal kepada para kader bagaimana mensosialisasikan produk-produk inovasi yang kita punya sehingga itu akan gayung bersambut. Dan alhamdulillah luar biasa sekali bahwa Kota Pasuruan sudah mencapai 99,90 untuk akte kelahiran. Oke, berarti capaiannya bisa dikatakan mencapai target hampir seluruhnya. Ya? Hampir seluruhnya. Iya, nah, ini tinggal 40 itu pun kami datangi sampai di rumah itu keberadaannya tidak ada. Mungkin ini keluarganya pindah tapi tidak mengurus dokumen pindahnya. Oke. Saya kembali ke Pak Tafib. Pak Tafib, ini kan gerakan best practice ini kan kalau mengacu kepada aturan permennya, ini ada 3 begitu ya, terintegrasi, online dan juga jemput bola. Karena biar bagaimanapun seluruh warga negara harus mendapatkan hak yang sama, meskipun mereka berada di LP, meskipun mereka sedang tidak bisa bergerak bebas, katakanlah sakit. Ini gimana untuk urusan jemput bolanya, Pak Tafib? Iya. Jadi memang betul tadi ada 3, salah satunya adalah jemput bola. Jajaran Dukcapil, baik kami yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kota, hampir semuanya, bukan hampir, semuanya itu sudah selalu melakukan jemput bola. Jemput bola itu dilaksanakan
di hari-hari kerja maupun juga banyak pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di hari Minggu, hari libur, hari Sabtu atau hari raya. Nah, jemput bola itu dilakukan misalnya ketika ada seseorang yang mungkin karena keterbatasannya tidak mampu misalnya, atau karena banyak di satu tempat misalnya yang usia di atas 60 tahun misalnya, dan kemudian mereka belum memiliki dokumen rujukan, maka itu biasanya akan dihimpun dan kemudian jajaran Dukcapil itu akan datang ke lokasi itu, misalnya di desa X atau di kecamatan itu mereka akan datang. Atau misalnya ketika ada penduduk yang karena kesehatannya tidak mampu untuk mobilisasi, itu tidak mampu, maka juga petugas Dukcapil akan datang, termasuk yang tadi disebutkan adalah di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Itu hampir seluruh Kadis Dukcapil seluruh Indonesia sudah melakukannya, termasuk kami yang di pusat juga melakukannya. Itu biasanya kita berkolaborasi dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di data siapa binaannya siapa di sana, kemudian kita akan datangi di hari yang ditentukan, kemudian kita akan lakukan misalnya perekaman dan lain sebagainya. Maka semuanya ini penduduk Indonesia itu memang mestinya mendapatkan dokumen kependudukannya, dan kita terus melakukan itu, kita terus mencari di mana kalau yang ada yang belum terlayani maka juga akan kita layani. Oke, baik. Kita jeda dulu sebentar, saya nanti akan kembali Pak Taufiq terkait dengan jemput bola ini, karena ini sangat menarik untuk bisa diketahui juga oleh seluruh masyarakat. Kami kembali saat lagi pemirsa. Kembali bersama dengan kami pemirsa, saya langsung ke Pak Taufiq. Pak Taufiq, kalau kita bicara jemput bola, tentunya ini harus lengkap terkait dengan data yang ada di lapangan, siapa marga yang memang sedang membutuhkan layanan jemput bola. Ini bagaimana Pak Taufiq memastikan yang ada di lapangan ini benar-benar instrumennya ini sangat-sangat kuat untuk bisa memberikan layanan maksimal. Jangan sampai ada yang tidak terdata, kemudian dia tidak mendapatkan haknya dalam administrasi kependudukan. Mbak, jadi di depan saya sampaikan bahwa Dukcapil itu memiliki sistem informasi administrasi kependudukan. Kita itu punya data kependudukan lengkap seluruh Indonesia. Ya, jadi bahkan kita juga tahu orang-orang yang belum memiliki KTP misalnya. Kita tahu dari data itu, ya kan? Cuman masalahnya kadang-kadang ketika kita datangi, yang bersangkutan itu sedang tidak ada di kediaman. Misalnya, dia itu orang Pasuruan atau di mana tadi, kemudian dia bekerja di Surabaya. Kita datangi orangnya di Surabaya misalnya, seperti itu kan, nggak ketemu. Nah seperti ini. Tapi kita sebenarnya tahu, oleh karena itu kita berikan data-data itu kepada teman-teman di kabupaten kota, di Dinas Dukcapil kabupaten kota. Ini loh targetnya Anda, ini target Anda, ini target Anda. Oleh karena itu, misalnya ini tadi Bu Zizi tadi, misalnya beliau itu mau jemput bola, bagaimana agar cakupan akta kelahiran di kotanya bisa 100%, gitu kan? Maka sudah ada sebenarnya anak-anak itu yang usia 0 sampai 18 tahun yang akan dapat akta kelahiran itu di mana, dan itu saya pastikan sebagian besar dari mereka itu adalah kalau yang anak usia dini itu ada di TK atau Rodotul Atfal, gitu kan. Kalau yang sampai 12 tahun itu ada di SD atau ada di madrasah, dan seterusnya sampai yang 18 tahun ke bawah itu ada di SMA. Oleh karena itu jemput bola itu biasanya dilakukan di sekolah-sekolah itu. Dan sudah ada datanya. Dan saya kira sekarang itu sudah sangat jarang sekali penduduk kita kok tidak punya data. Itu sangat jarang sekali. Baik, Pak Taufiq, mohon maaf kalau saya potong karena bicara tentang data, dan ini sekali lagi saya harus firm betul bahwa data memang update. Mungkin ada beberapa warga mungkin ya kalau protes soal BLT tidak tepat sasaran karena data administrasi kependudukan yang kurang update, itu bagaimana Pak? Karena lagi-lagi yang dikhawatirkan adalah data Dukcapil sendiri tidak terlalu update karena memang data kependudukan itu harusnya sangat-sangat dinamis.
Nah, ini beda lagi urusannya ini. Oh, oke. Ini beda lagi urusannya. Kalau satu-satunya data yang paling update, lembaga yang memiliki data kependudukan yang paling update, saya pastikan Dinas Dukcapil atau Ditjen Dukcapil. Kenapa? Karena kami mencatat orang dari lahir sampai mati. Nah, sementara lembaga-lembaga yang lain yang memiliki data itu, contoh ini misalnya, ketika perbankan memiliki data, itu adalah data ketika beliau atau ketika nasabah itu membuka rekening, begitu ya? Betul. Tidak pernah terupdate bahwa dia itu tambah anak atau enggak, dia pindah alamat atau enggak, dan lain enggak dapat. Yang punya itu hanya Dukcapil. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Itu semua itu adalah data statis, Mbak. Ya. Oleh karena itu, ketika itu terjadi, maka sekarang itu kami Dukcapil itu sudah bekerja sama dengan 3.470 lembaga di Republik ini yang memanfaatkan data Dukcapil untuk apa? Untuk updating data mereka, termasuk Kementerian Sosial untuk updating data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial untuk bansos-bansos itu. Itu kita update, yang mengupdate Dukcapil. Kalau datanya di sana memang harus diupdate, dan semua lembaga itu perlu updating data. Jadi saya ulangi lagi, kami sekarang sudah kerjasama atau data Dukcapil itu sudah dipakai oleh 3.470 lembaga. Kira-kira itu, Mbak. Baik, terima kasih. Artinya firm bahwa data di Dukcapil ini sudah update dan sudah terintegrasi dengan 3.470 lembaga, sudah dipakai dan digunakan. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, ini inovasi-inovasi apa saja juga yang dilakukan oleh Kota Pasuruan untuk memberikan layanan bagi masyarakatnya? Tadi ada Peter Pan ya? Iya. Ada Bangkit juga kalau nggak salah, layanan Oke, sehat. Iya. Apa memang, aja ini mungkin secara singkatnya? Ya, untuk inovasi ini kita ada inovasi tentang kelahiran. Kita punya peta pen yang ada 8 varian. Jadi mulai Bangkit, bayi lahir, akte terbit, kemudian Oke, online layanan yang dari kelurahan di 34 kelurahan kami semua sudah online. Bahkan kita punya salam layanan 20 menit di kantor. Kalau memang penduduk ke kantor cepat akan kita selesaikan. Ada juga bahkan sampai kita menjangkau kepada anak-anak disabilitas, khususnya tunanetra. Itu selain dia memiliki akte kelahiran karena maupun KIA dan kakaknya, tentunya dia tidak akan bisa membaca dokumennya. Ini juga diperlukan. Pernah saya ke SLB, saya tanya bahwa saya kata mama sudah punya akte kelahiran, tapi kami tidak bisa membaca. Ini kita integrasikan dengan SLB yang tentunya sudah punya printer braille, kita bantu braillekan sehingga dia bisa membaca apa bisa sebenarnya akte kelahiran yang berstandar nasional, tapi juga bantu kita tuliskan di braille-nya. Kemudian untuk perkawinan kita ada inovasi yang namanya pasti daku kawin. Ya. Jadi pemenuhan status hayati dokumen perkawinan. Jadi di sana ada tiga varian. Yang pertama adalah UPS kawin atau update status perkawinan, di mana tidak semua penduduk yang statusnya kawin itu tercatat. Padahal sebenarnya dia sudah punya kutipan akta nikah. Namun nomor akta nikah ini belum terupdate di dalam database SIA. Tuh. Kemudian Dukcapil juga mencatat perkawinan bagi non-muslim. Ini kita tidak mau kalah juga dengan yang ada di Kemenak, bahwa kita juga melayani sampai ke tempat peribadatan. Namanya jemput bola perkawinan atau istilahnya pelaminan. Kemudian juga membuatkan braille terhadap akta perkawinan. Jadi di sana ada inovasi yang namanya pendekar, penerbitan dokumen akta perkawinan. Ada banyak singkatannya ternyata ya. Iya, karena kami memang setiap produk kita brand. Tapi dalam sehari berapa bisa jemput bola? Istilahnya kalau kita mengambil sampel dan jemput bola dalam sehari Kota Pasuruan bisa berapa? Untuk jemput bola, kalau memang dulu itu bagaimana jemput bola ini efektif, efisien. Artinya yang datang ini mampu untuk meningkatkan target yang sudah ditargetkan dari pusat. Seperti kelahiran, tentunya benar yang dikatakan Pak Tafib bahwa kita ini sudah punya database mana anak-anak yang tidak punya akte kelahiran. Kemudian kita sandingkan dengan data Dapodik.
data siswa di mana dia sekolahnya berada. Kita padukan, dia tidak punya, kemudian kita integrasikan sekolah, kemudian dengan dibantu Bapak Ibu guru, mungkin bisa jadi saksinya, menghadirkan orang tua, akte kita kerjakan di situ, sekaligus kita buatkan KIA-nya. Oke, baik. Nah, ini mungkin ke Pak Musni begitu ya, kalau kita bicara tentang tingkat kepuasan warga begitu ya, atau mungkin sebagai fasilitator memang urusannya dengan kabupaten kota, mengecek bagaimana mereka bisa menjalankan apa yang menjadi tupoksinya. Tapi adakah mungkin dari DP3AK atau dari provinsi ini melihat dari indikator tingkat kepuasan warga terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota? Di provinsi untuk mengukur sebetulnya kita hanya bisa mengkaji dari kinerja dari setiap kabupaten kota. Artinya melihatnya dari sudut pandang yang di kabupaten kota berarti ya? Iya, jadi kita tetap memantaunya dari, kita ada semacam setiap hari menerima laporan dari kabupaten kota. Itu terkait dengan pelayanan mereka, baik itu KK-nya, KTP-nya, dan segala macamnya, bentuk dokumen kependudukan. Dari situ kita bisa mengevaluasi dari di kabupaten manakah yang belum masyarakatnya kepuasannya itu belum, itu bisa dilihat. Tapi kenyataan di lapangan sejauh ini pun dari 38 kabupaten itu rata-rata untuk pengurusan dokumen dan terselesaikan dari yang terkecil aja, dari kota rata-rata yang 2-3 kecamatan itu bisa mencapai sampai 300 pengurusan, dan itu pun terselesaikan dari laporan per harinya, apalagi yang lebih dari itu. Jadi dari situ kita bisa melihat artinya memang banyak masyarakat ini masih mengatakan pelayanan yang agak terlambat, apalagi dengan online terkait dengan kuota. Tapi ada keluhan tidak mungkin dari kabupaten kota, istilahnya begini, karena sebagai fasilitator mungkin mendapat curhat juga dari kabupaten kota, oh kami kekurangan SDM, oh kami kekurangan sistem atau mungkin infrastruktur yang ada di tempat kami. Apakah ada keluhan yang nyampe ke provinsi seperti itu? Sebetulnya ada, artinya memang SDM, apalagi sekarang ini terkait pengadaan kepegawaian itu hampir nggak ada untuk yang masuk ya. Satu itu, kedua kebanyakan dari kabupaten kota ini mengampu dari honorer ini banyak sekali. Ini terkendala juga terkait dengan pembiayaannya. Kalau tidak ada support dari anggaran dari APBD, niscaya kabupaten kota akan kewalahan, apalagi dengan kapasitas pelayanan yang luar biasa seperti ini. Nah, yang kayak begitu, solusi apa kemudian yang ditawarkan oleh provinsi untuk menjawab keluhan-keluhan dari teman-teman di lapangan, di kabupaten kota? Ya, sementara ini kita hanya bisa menampung, kita memberikan informasi, kalau kita laporkan ke pimpinan, ya terkait permasalahan ini. Jadi memang salah satunya ada dana DAK yang sebagian untuk mensupport pelayanan tersebut. Memang itu kita usahanya dari sana. Kembali lagi kalau terkait dengan kepegawaian ini semuanya kan ada di kabupaten kota. Tapi memang kendala atau mungkin curhatan paling besar urusan SDM berarti ya, yang selama ini dikeluhkan kabupaten kota ya. Ada lagi terkait dengan jaringan juga. Karena kita bicara teknologi berarti ya. Karena kadang-kadang pelayanan ini bisa terkendala karena kita sudah terikat dengan SOP, kan gitu. Tapi kalau dikatakan satu hari selesai 20, tapi pada saat kita pelayanan ini jaringannya ini putus, akan jadi kendala juga. Nah, saya coba ke Pak Suruhan, pernah mengalami itu, Bu Siti? Saya kira sama, pernah mengalami. Jadi saat itu memang kita sudah tanda tangan, sudah elektronik ya, QR code. Saat jaringan itu biasanya kita bersama-sama, tapi jarang sebenarnya, tapi pernah terjadi, sehingga kami pada saat itu anak baru lahir, BPJS harus langsung dibuatkan, tapi tetap kami upayakan. Tapi saat kita ada kendala, tentunya kita sudah berkoordinasi, anak baru lahir, padahal dia harus ditangani
oleh BPJS. BPJS meminta akte kelahiran. Kalau akte kelahiran tidak bisa kita terbitkan, tetap dia bisa dilayani BPJS dengan kita bantu surat keterangan bahwa untuk akte ini sudah diterbitkan NIK-nya, sehingga tetap masyarakat bisa dilayani. Walaupun ada kendala, tetap masyarakat bisa memahami dan terlayani, sehingga masyarakat menjadi puas dan dia bisa menerima haknya. Seperti itu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena tentunya kita masih akan kembali di segmen berikutnya dan Anda bisa menghubungi di line WhatsApp kami. Ingat ini bukan untuk telepon atau video call, tapi Anda bisa menghubungi melalui teks WhatsApp di nomor 081332667779. Kami tampilkan di layar kaca untuk Anda ketik, Anda save, karena Anda bisa sharing atau mungkin mengeluarkan permasalahan-permasalahan terkait dengan administrasi kependudukan. Melalui line WhatsApp nanti akan dijawab oleh para narasumber yang saat ini berdiskusi dalam dialog khusus. Kami kembali saat lagi. Baik, sesuai dugaan pemirsa, kalau kita bicara tentang administrasi kependudukan, karena memang ini menjadi salah satu layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ketika line WhatsApp ini harus kami buka dan kami menerima ada banyak sekali aduan chat begitu, dan mudah-mudahan saya bisa menampung meskipun tidak semuanya. Saya bacakan beberapa, nanti lebih banyak sepertinya Pak Tafib yang akan menjawab ini mewakili teman-teman yang ada di lapangan, ataupun juga nanti dari Bu Siti di Pasuruan ya, bisa sharing bagaimana penerapan di kota kabupaten. Saya mulai dari, saya bongkar catatan dulu, ini dari Nelly di Tuban. Saya sudah rekam KTP sejak 8 bulan lalu, tapi sampai sekarang belum jadi, kata petugas Dukcapil. Masalahnya data saya tidak diterima di pusat. Bagaimana solusinya? Oke, saya tampung dulu, saya baca lagi berikutnya. Saya punya masalah nama di akte kelahiran anak saya dan di kartu keluarga sama sekolah, ijazah sekolah tidak sama. Kalau di akte di KK namanya disingkat, sedangkan di ijazah SD sampai SMP ditulis nama panjang. Ketika mau perekaman KTP baru tahu harus diubah. Maksudnya nama di akte sama KK harus sama dengan nama di ijazah. Ini prosesnya bagaimana? Semua syarat-syarat sudah disiapkan, katanya harus ke mall publik di Banyuwangi. Namun setelah kami ke layanan publik ribet. Petugas satu mengatakan akte nggak bisa diubah, harus revisi di KK-nya. Kakak nggak bisa direvisi aktenya, jadi saling lempar. Saya ke Pak Tafib dulu. Pak Tafib, 2 pertanyaan, monggo dibantu dijawab dengan singkat. Jadi mohon maaf, mikrofonnya masih kemit. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan Pak. Iya, cepat sekali tadi. Kalau tidak salah yang saya tangkap tadi yang dari Mbak Nelly ya, dari Iya, yang di Tuban ini datanya tidak diterima oleh pusat, jadi KTP-nya nggak jadi-jadi Pak katanya. Dia sudah rekam, ya, berapa bulan yang lalu gitu ya. Betul, 8 bulan yang lalu. KTP nggak jadi-jadi. KTP tidak jadi-jadi kata karena petugasnya datanya tidak diterima di pusat. Gini, kalau yang begitu maka Mbak Nelly saya sarankan datang lagi ke dinas, itu satu alternatif ya, ke dinas Dukcapil sana, kemudian minta tolong di sana ada namanya ADB, Administratur Database, ADB, minta tolong ke dia untuk disambungkan dilacak ke pusat, ya, begitu. Kalau ini direkam suara saya, nanti tunjukkan rekaman ini. Baik. Ya, saya kira itu nanti akan diselesaikan. Kemudian yang kedua tadi, dokumen kependudukan yang tidak sama satu dengan yang lain, kira-kira kalau nggak salah gitu ya. Iya, betul Pak Tafib. Ada di aktanya beda, di ijazah beda, di ijazahnya beda, di mana lagi beda segala macam. Maka kalau akta itu maka bisa kita perbaiki. Ijazah ini agak susah, oleh karena itu nanti Mbak siapa saya tidak tahu, Bu atau Pak siapa, nanti silakan itu mana yang kira-kira dokumen yang paling banyak sudah sama itu. Misalnya kalau hanya kakak yang berbeda, maka kakak itu nanti bisa disesuaikan dengan ijazah yang sudah, kan ijazahnya ini dari SD, SMP, SMA sudah sama gitu ya. Betul. Jadi akte sama kakak ini yang harus sama dengan nama di ijazah. Mana yang harus diubah dulu juga dan prosesnya. Itu datang juga ini ke Dinas Dukcapil,
nanti laporkan kepada Kadis, Kepala Dinas Dukcapil itu nanti dia itu memiliki dengan azas contrarius actus, maka akta yang belum sama tadi itu akan diperbaiki agar menjadi sama. Berarti ngikut ijazah ya, Pak Taufiq ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, Pak Taufiq, satu lagi, ini dari satu orang, nggak cukup panjang sebenarnya, dari Pak Taufiq yang di Banyuwangi tadi, ini masih terkait dengan perubahan itu tadi. Biayanya berapa ya Pak ya? Karena kabarnya ada pemberitahuan kalau biayanya sekitar 700.000. Nah, ini yang kacau ini. Jadi saya tegaskan sekali lagi, semua pelayanan di Dinas Dukcapil seluruh Indonesia itu adalah gratis. Gratis, tidak ada biaya. Saya ulangi lagi, gratis. Silakan ya, boleh direkam ini suara saya. Baik, siap Pak Taufiq, terima kasih. Pak Taufiq di Banyuwangi, monggo nanti bisa direkam ini, tayangan ini, kemudian bawa ke Dukcapilnya, diubah akte kakaknya sesuai dengan ijazah tanpa biaya Pak. Ini sudah langsung dari Dukcapil sendiri. Kemudian ini dari Surabaya di Kenjeran, saya kesusahan mengurus kakak, pindahan dari Ponorogo masuk ke Surabaya, persyaratan sudah komplit. Hanya kurang surat kuasa dari Dinas Cipta Karya, saya bolak-balik mengurus, gagal, kurang surat dari dinas, sedangkan surat kuasa dari Kepala Dinas Cipta Karya tidak ada, pimpinannya digantikan sekretaris. Saya kerja di Dinas Cipta Karya, kalau tidak KTP Surabaya dipecat, mohon bantuannya. Ini gimana Pak? Ini terkait dengan pindah kota. Ini agak aneh, karena Apa di memang dalam harus dari syarat salah satu, jadi dalam persyaratan pindah tidak ada itu dipersyaratkan surat dari kepala instansi, itu tidak ada. Dari tempat bekerja begitu ada nggak ada ya Pak ya? Tidak ada. Oke. Ya, ke Dinas Dukcapil kalau pindah itu adalah ya bahwa dia menyatakan bahwa saya mau pindah begitu kan, dari Ponorogo tadi nggak salah. Dari Ponorogo masuk ke Surabaya. Ke Surabaya. Jadi kan begini, jadi negara itu tidak boleh menghalang-halangi orang pindah sebenarnya. Jadi kemana saja juga boleh, gitu kan. Oleh karena itu dari Ponorogo, izin pindah dari Ponorogo ke Dinas Dukcapil, ya. Kalau memang orangnya masih di Ponorogo, maka bawa surat pindah itu ke Dinas Dukcapil Kota Surabaya. Maka dia akan dipindahkan ke Surabaya. Catatannya adalah kalau dia itu sudah ada di Surabaya, gitu kan? Dia misalnya sudah ada di Surabaya, itu tidak perlu dia kembali lagi ke Ponorogo kan jauh kan? Ini biaya kasihan. Jadi dia cukup datang ke Dinas Dukcapil di Surabaya. Nanti koordinasi dengan Dinas Dukcapil Surabaya, maka sebutkan keinginannya, maka nanti akan diproses untuk ada komunikasi elektronik antara Dinas Dukcapil Kota Surabaya dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo. Kira-kira seperti itu. Kan kasihan kalau misalnya ini untung dari Surabaya ke Ponorogo. Kalau dari Surabaya sampai ke Jayapura kan kasihan, harus balik ke Jayapura. Betul, karena seharusnya online terintegrasi ini menjadi salah satu gerakan best practice tadi begitu ya Pak Taufiq ya. Betul. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Karena ini urusannya adalah antara Dukcapil kota kabupaten, antar kota kabupaten, tidak ada urusannya dengan kantor tempat bekerja. Kemudian ini ada lagi dari tidak disebutkan namanya. Istri saya sudah 27 tahun tidak punya KTP karena tidak bisa masuk di KSK saya. Waktu mengurus perpindahan di Jombang, data di sana sudah terhapus. Lalu bagaimana agar istri saya dapat masuk di KSK dan punya KTP? 27 tahun Pak Taufiq tidak punya KTP. Saya harus tanya dulu ini, karena ini harus dilacak dulu. Jadi beliau itu dari awal memang belum punya KTP atau bagaimana, saya nggak tahu. Kalau dari chat singkat ini mengatakan bahwa tidak pernah punya KTP dan tidak bisa masuk ke KSK karena waktu ngurus pindah juga sepertinya mungkin pernah mencoba mendaftar tapi datanya terhapus, ngurus perpindahan di Jombang. Begini, pertanyaannya, dia dulu dari mana tadi? Apakah dulu pernah terdaftar di satu tempat yang dulu itu? Di daerah X misalnya. Dulu misalnya si A itu pernah terdaftar, pernah masuk di dalam KK-nya salah satu di sana, maka mestinya itu sudah kalau dilacak ada datanya.
Namun kalau memang seseorang yang sama sekali belum pernah terdaftar seumur hidupnya dalam database kependudukan, maka nanti datang ke Dinas Dukcapil, maka dia akan diminta untuk mengisi, itu ada isian formulir F101 namanya. Nanti diminta untuk mengisi formulir yang agak panjang itu, karena dia seumur hidup belum pernah tercatat di dalam database kependudukan. Tetapi saya tidak yakin kalau memang sudah dewasa kok belum pernah tercatat di dalam database kependudukan. Oleh karena itu, yang pertama tadi, tolong dilacak yang zaman dahulu riwayatnya. Sudahkah pernah dulu ada beliau itu masuk dalam KK seseorang? Kalau sudah ada, maka saya kira sudah ada database-nya. Nah, tinggal dilacak diurutnya. Tetapi kalau memang sama sekali belum ada, itu tadi alternatif yang kedua. Datang ke Dinas Dukcapil setempat, katakanlah sekarang ada di Surabaya, datang di Surabaya, kemudian dia itu akan akan diberikan formulir F101, nanti di situ diisi. Kira-kira begitu, Pak Agnes. Baik. Satu pertanyaan lagi sebelum kita jeda, Pak Tafib, ini merekonfirm lagi karena masih ada yang bertanya. Ira di Surabaya, berapa biaya sidang pembatalan nama akte? Sidang pembatalan nama akte. Apakah memang itu tadi azas kontrarius akte kan begini, itu akte kan diterbitkan oleh Kadis Dukcapil, ya, maka azas kontrarius akte siapa dia yang membuat itu, dia itu yang bisa membatalkan, tidak ada sidang. Baik ya. Pak Tafib, mungkin Bu Siti mau menambahkan? Terima kasih. Jadi untuk pembetulan nama, asalkan penduduk mempunyai bukti otentik, tentunya sangat mudah. Tentunya sangat mudah. Jadi tadi bahwa di akte kelahirannya namanya disingkat, di KK namanya disingkat. Artinya tinggal aktanya saja dibetulkan sesuai dengan ijazahnya. Begitu aktanya dibetulkan, KK-nya dirubah, selesai. Jadi di Kota Pasuruan sudah hal itu mudah dengan azas continuous actus. Baik, ini mudah-mudahan juga bisa dilakukan juga di kota kabupaten. Seharusnya sama ya dengan kota kabupaten lain ya, begitu ya. Yang mudah. Dan memang dari semua pertanyaan tadi Pak Tafib menjawab dengan singkat pada jelas, intinya adalah solusinya datang ke Dukcapil. Seharusnya itu semua sudah bisa memberikan solusi karena layanan sekarang ini layanan yang terintegrasi, layanan online dan juga layanan jemput bola. Best practice ini yang kemudian dihadirkan oleh pemerintah. Pemirsa, kami akan kembali di segmen terakhir untuk Anda. Saya nanti akan menanyakan kabarnya akan ada KTP digital. Apa memang benar ke Pak Tafib? Tapi jeda dulu, kami kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami. Semoga dalam diskusi dialog malam hari ini bisa memberikan insight untuk masyarakat bisa mendapatkan layanan maksimal dalam administrasi kependudukan. Sebelum saya ke Pak Tafib, saya ke Pak Muji dulu. Pak Muji, ini harapan supaya warga bisa mendapatkan manfaat lebih dan tidak perlu kesulitan di bidang administrasi ini gimana? Karena pemerintah sudah mencoba memberikan layanan yang maksimal, tapi kadang-kadang ada warga yang mungkin belum mendapatkan sosialisasinya. Terbukti dari sejumlah pertanyaan tadi. Pak Muji. Jadi memang masih banyak masyarakat ini belum memahami atau belum mengenal informasi lebih. Memang benar, makanya di provinsi akan selalu salah satunya untuk kegiatan untuk masyarakat lebih tahu seperti ini. Jadi kita melakukan sosialisasi dengan dialog di JTV ini adalah salah satunya sebetulnya. Jadi itu. Jadi kita juga menularkan ke kabupaten kota, bukan melalui media mas aja, tapi juga melalui radio. Ini hampir semua kabupaten kota juga melaksanakan seperti itu sebetulnya. Juga di TikTok dan segala macamnya. Itu cara-cara yang sekarang itu kekinian ya. Ya memang kadang-kadang apa ya dikatakan online ini kan kegiatan yang online ini untuk anak-anak milenial sebetulnya, tapi bagi mereka yang di ini belum tentu mereka memahami, apalagi kalau kita pelaksanaan kegiatan ininya pakai online, seperti itu mungkin. Jadi kalau anak-anak muda sih enak aja, artinya mereka sudah familiar sekali ya, apalagi kalau yang di pelosok-pelosok itu juga
kurang ini. Makanya jemput bola inilah yang jadi acuan dari teman-teman kabupaten kota sampai mereka di ujung gunung pun dimanapun. Baik. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa terus berbenah dan terus memberikan hadir layanan yang terbaik. Saya ke Bu Siti secara singkat, bagaimana upaya untuk terus meningkatkan layanan supaya bisa diakses masyarakat? Singkat, Bu Siti. Baiklah, untuk tetap meningkatkan pelayanan, kami selalu mencari sebuah terobosan, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau kemarin tentunya inovasi itu tidak berhenti, begitu inovasi tidak berhenti. Seperti tadi ada pasti daku kawin, nanti untuk menjamin kepastiannya, kita baru saja launching yang namanya Jalan Berdua, kerjasama pelayanan penerbitan KK dan KTPL bersama dengan KUA. Apakah ini berhenti? Tentunya tidak. Bagaimana yang dengan perceraian? Kita bikin inovasi, mungkin kolaborasi dengan pengadilan agama, dan ikut akan terus kita berupaya. Dan untuk sosialisasi, kita sudah punya ada YouTube Dukcapil, di sana ada Peter Pan, itu semua kita sosialisasikan. Bahkan kita juga memang support daripada Pak Dirjen, kita harus buat TikTok sehingga karena Pak Dirjennya juga kaum begitu juga, juga sama. Kalau dulu bikin brosur, sekarang brosur enggak laku ya. Sekarang semua pakai TikTok. Ikut sama-sama milenial bikin TikTok ataupun YouTube, dan alhamdulillah itu sangat tersampaikan. Lalu bagaimana untuk penduduk yang mungkin gaptek, kurang informasi, solusinya adalah jemput bola berdasarkan data. Kalau memang dia tamu, sampai kita layani, kalau bisa sampai pintu rumah, sehingga cakupan kelahiran, perkawinan sampai dengan kematian kalau bisa 100%. Ya, karena seperti tadi kata Pak Tafib, seharusnya yang punya data paling lengkap kependudukan memang pastinya adalah dari Dukcapil itu sendiri. Saya ke Pak Tafib, bagaimana harapan, khususnya juga saya mengkonfirm, benar tidak ada KTP digital, beda tidak dengan elektronik KTP, Pak Tafib? Kalau tentu berbeda yang namanya KTP digital dengan ini kan KTP elektronik itu kan sebenarnya KTP yang kita pegang gitu ya, ada wujudnya gitu ya. Kalau digital berarti nanti nggak ada sama sekali berarti ya Pak ya? Kalau namanya digital tentu itu apa namanya bisa ada di HP begitu kan. Nah, itu. Jadi tentu beda. Itu kapan berarti nanti Pak? Mohon doa dari seluruh warga negara Indonesia. Doanya kami sedang berupaya keras agar memudahkan masyarakat semuanya, ya kan, agar tidak ada nanti KTP hilang gitu kan, dan kami juga memudahkan karena tidak ada nanti keluhan kekurangan belangko segala macam itu ya. Jadi mohonnya mudah-mudahan tidak lama lagi nanti bisa segera diwujudkan. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Tauhib sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih untuk setiap inovasinya. Kami terus menunggu inovasi-inovasi lebih lanjut bagaimana pemerintah terus memberikan layanan terbaiknya untuk masyarakat bisa mendapatkan hak dalam administrasi kependudukan. Bu Siti terima kasih, Pak Muji terima kasih banyak. Sehat selalu, dan pemirsa mudah-mudahan dalam diskusi dialog ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang butuh mengurus administrasi kependudukan, karena semuanya sebenarnya sudah dihadirkan dengan gerakan best practice terintegrasi pelayanan online dan juga pelayanan jemput bola terhadap penduduk, karena semua warga negara berhak untuk mendapatkan hak dalam administrasi kependudukan. Semoga membantu. Saya Agnes pamit, terima kasih kebersamaannya, selamat malam dan salam sehat selalu untuk kita semua.